Bab 121, Peng Cheng menunjukkan kebaikannya, dan Raja Iblis terkejut. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Alasan mengapa Peng Cheng setuju dengan Luo Chen tentu saja karena perhitungannya sendiri. Meskipun dia tidak bisa merebut barang lama Ling Feng, dia tidak bisa menarik Luo Chen ke Akademi Jingxian. Tetapi selama itu dapat meninggalkan kesan yang baik pada Luo Chen, mungkin dia bisa menipu barang lama Ling Feng untuk mengirim Luo Chen ke Akademi Jingxian untuk belajar selama beberapa waktu. Ketika ketenaran Luo Chen menjadi terkenal, bukankah mereka juga dapat mengklaim bahwa Luo Chen telah belajar di Akademi Jingxian? Jangan menggunakan metode ini terlalu terampil, karena 300 tahun yang lalu, Huang Mengxuan dari klan Huang ditipu ke Akademi Jingxian. Misalnya, tidak ada yang tahu bahwa permaisuri Phoenix Huang Mengxuan yang terkenal adalah siswa Akademi Jingxian. Sebaliknya, itu adalah Akademi Surga Terbakar Phoenix tempat permaisuri Huang pernah belajar, dan tidak dikenal oleh dunia. Dari sudut pandang Peng Cheng, bakat Luo Chen tidak jauh lebih buruk daripada permaisuri Phoenix yang asli. Jika Luo Chen diizinkan untuk mengolah metode Qigong manusia dan metode pelatihan tubuh monster secara bersamaan, ketika Luo Chen dewasa, dia mungkin akan menciptakan pertarungan. Orang aneh yang luar biasa. Terlebih lagi, karena Luo Chen dapat dinilai oleh barang-barang lama Ling Feng, saya khawatir bakatnya dalam alkimia sangat menakjubkan. Bahkan jika seni bela diri Luo Chen tidak dapat menembus saat itu, dia pasti akan dapat menembus langit dalam alkimia. Bagaimanapun, dia tidak akan menderita kerugian untuk investasi seperti itu sekarang. Dari kiri ke kanan, saya hanya meluangkan waktu untuk melihat binatang buas tingkat 4. Lagi pula, itu tidak membutuhkan banyak usaha, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menjualnya kepada Luo Chen. Hal baik semacam ini, Peng Cheng tentu saja tidak akan melepaskannya. Melihat Peng Cheng setuju, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dia hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Bagaimanapun, Peng Cheng adalah pembangkit tenaga listrik di ranah Kaisar Iblis, dan binatang buas tingkat 4 mungkin tidak dapat membuatnya tertarik. Di mana binatang buas kontrak yang kamu katakan? Peng Cheng menatap Luo Chen dan bertanya. Senior, silakan ikut denganku. Luo Chen memberitahu Jin Yu untuk terbang ke tempat di mana rumah Gua Qingxuan berada melalui tanda jiwa, dan kemudian bergegas ke cabang pegunungan Warcraft bersama Peng Cheng. Peng Cheng tidak mendesaknya, jadi dia mengikuti Luo Chen dengan tidak tergesa-gesa, dan butuh waktu singkat untuk keluar dari dinding batu tempat rumah Gua Qingxuan berada. Twitit gelombang. Begitu Luo Chen dan Peng Cheng muncul di bawah dinding batu, Jin Yu terbang keluar dari hutan lebat tidak jauh dan mendarat di bahu Luo Chen, mengusap lehernya dengan penuh kasih sayang. Kalian, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengambil sepotong daging binatang buas dari cincin alam semesta dan melemparkannya ke Jin Yu. Jin Yu membuka mulutnya untuk menggigit daging binatang buas itu, menelannya dalam satu gigitan, lalu terus menggosok Luo Chen. Luo Chen tak berdaya, sekali lagi mengeluarkan sepotong daging binatang buas dan menyerahkannya kepada Jin Yu, lalu menoleh ke Peng Cheng, dan tersenyum, Senior Peng, ini adalah binatang buas kontrak yang kubicarakan. Benda kecil ini agak aneh. Peng Cheng menatap Jin Yu, sedikit mengernyit, dan bergumam, kekuatan jiwanya sudah sebanding dengan orang kuat tingkat Wuzong, tetapi tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Terbuka sepenuhnya, masuk, akal bahwa binatang buas dengan kekuatan jiwa yang mencapai alam bawaan sudah memiliki kecerdasan orang biasa. Elang bulu putih bersayap emas, mungkinkah binatang buas semacam itu? Ekspresi Peng Cheng langsung menjadi sangat terkejut, dan kemudian berubah menjadi ekstasi. Dia menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan wajah serius, adik laki-laki, aku perlu membawa binatang kontrakmu kembali ke Akademi Jingxian untuk memastikannya. Bisakah kamu menjadi murid Akademi Jingxianku? Aku tidak tahu apa yang diinginkan adik laki-laki itu. Melihat kesalahan mendadak Peng Cheng, hati Luo Chen pun ikut berdebar. Awalnya, ia hanya berpikir bahwa meskipun Jin Yu berbeda dengan elang berbulu putih bersayap emas biasa, ia tidak akan istimewa. Alasan mengapa Peng Cheng datang menemui Jin Yu hanyalah karena ia ingin mencobanya. Sebenarnya, ia tidak menyangka bahwa Peng Cheng bisa menghargai Jin Yu, tetapi melihat kesalahan Peng Cheng, Luo Chen pun dapat menebak asal-usul Jin Yu tidaklah sederhana. Tidak apa-apa, Luo Chen menenangkan kegembiraannya, menatap Peng Cheng,
dan tersenyum. Jika Jin Yu dapat diterima di Akademi Abadi yang mengejutkan, itu akan menjadi hal yang baik. Aku hanya tidak tahu bagaimana Jin Yu berasal, sehingga dia bisa membuat senior Peng menjadi sangat ceroboh. Itu normal jika kamu tidak tahu. Peng Cheng menatap Luo Chen dengan iri di matanya, dan berkata dengan emosi, binatang buas seperti itu muncul seperti kilatan di wajan setiap saat, dan hanya ada sedikit catatan di klan monsterku. Bukannya Akademi Jingxian pernah memiliki siswa binatang buas yang begitu ganas, dan aku tidak akan pernah memikirkan binatang buas itu. Setelah mengatakan ini, Peng Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak salah, elang bulu putih bersayap emas yang kamu kontrak kemungkinan besar adalah binatang buas legendaris Huan Hai Yupeng. Yupeng Laut Ilusi. Mata Luo Chen tampak bingung. Menurut legenda, dia juga tahu banyak binatang buas, tetapi dia belum pernah mendengar nama binatang buas seperti itu. Ya, binatang buas ini dibiarkan di lautan yang hilang di ujung benua, tetapi karena penampilannya kecil, dan sebagian besar waktu ia hanya ada di lautan yang hilang. Selain itu, meskipun sesekali muncul, ia sering disangka sebagai elang bulu putih bersayap emas, jadi binatang buas ini tidak dikenal dunia. Melihat Luo Chen tampak bingung, Peng Cheng segera menjelaskan. Setelah itu, Peng Cheng juga sedikit bingung, bergumam, aku hanya tidak tahu bagaimana binatang buas ini bisa muncul di tempat yang begitu jauh dari lautan yang hilang. Luo Chen memikirkan sesuatu. King Xuan pernah pergi ke lautan yang hilang dan menemukan senjata susunan yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix alam percobaan. Aku khawatir telur yang menetaskan Jin Yu dibawa kembali oleh King Xuan, tetapi diperkirakan King Xuan tidak mengetahui keistimewaan telur itu. Jika tidak, Jin Yu tidak akan ditetaskan oleh elang bulu putih bersayap emas. Tidak apa-apa, tidak peduli bagaimana itu sampai di sini, Peng Cheng tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu menatap Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, adik laki-laki, aku perlu membawa binatang kontrakmu kembali ke Akademi Abadi. Dengan bantuan fantasi asli hanya cara yang ditinggalkan oleh senior Hai Yupeng yang dapat menentukan identitas binatang kontrak Anda. Jika binatang kontrakmu benar-benar Yupeng Laut Ilusi, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membudidayakannya, dan ada seorang lelaki tua, kau tidak perlu khawatir seseorang akan merebut kepemilikan binatang kontrakmu. Jika lelaki tua itu salah membaca, maka sebagai kompensasi atas peminjaman binatang kontrakmu, lelaki tua itu akan membuka kebijaksanaan binatang kontrakmu untukmu, dan Peng Cheng membalik pergelangan tangannya, dan sebuah gulungan kulit domba yang unik muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Luo Chen. Selain itu, volume Tianpeng Shenfa ini disederhanakan dari teknik melarikan diri Tianpeng, yang secara diam-diam diturunkan oleh klan Dapeng bersayap emas milikku. Itu adalah tubuh tingkat tinggi dan keterampilan tempur tingkat dasar. Itu juga digunakan sebagai pinjaman lelaki tua itu darimu. Kompensasi binatang kontrak ini. Luo Chen menatap Peng Cheng dalam-dalam, dan dia menebak mengapa Peng Cheng akan mengirim gulungan keterampilan tempur sihir yang begitu berharga. Aku khawatir selain meminjam kompensasi Jin Yu, ada juga rencana untuk berinvestasi pada Luo Chen. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Chen mengambil gulungan kulit domba dan berkata dengan wajah serius, terima kasih, Senior Peng, selama ini, Jin Yu memiliki Senior Lao Peng untuk diurus. Adik kecil, jangan khawatir, Peng Cheng tertawa, jika kamu, binatang kontrak, benar-benar Yupeng Laut Ilusi yang legendaris, statusnya di akademi mungkin tidak lebih rendah dariku. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Baiklah, untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, pertama-tama aku akan membawamu binatang kontrak ini kembali ke Akademi Jingxian. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sepasang sayap Peng Cheng emas terbentang di belakang Peng Cheng, menutupi Jin Yu dengan kedua tangan, dan terbang langsung ke kejauhan. Teknik melarikan diri Tianpeng sayap emas Wushuang, hanya dalam sekejap mata, Peng Cheng telah menghilang dari pandangan Luo Chen. Apakah ini teknik melarikan diri Tianpeng yang legendaris? Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk bergumam saat dia melihat ke ruang terbuka. Berdasarkan kecepatan yang ditunjukkan Peng Cheng tadi, Luo Chen berpikir bahwa bahkan jika dia menemukan dan mempraktikkan metode pikiran cahaya mengalir ke alam harmoni antara manusia dan alam, mustahil bagi langkah cahaya mengalir untuk mencapai kecepatan seperti itu. Karena volume teknik tubuh Tianpeng ini disederhanakan dari teknik melarikan diri Tianpeng, pasti ada misterinya. Pandangan Luo Chen tertuju pada gulungan kulit domba di tangannya, dan wajahnya sedikit lebih bersemangat. Duduk bersandar di dinding batu,
Luo Chen membuka gulungan kulit domba. Ada skypeng bersayap emas yang tampak hidup terlukis di gulungan kulit domba, dan setiap helai bulu memancarkan cahaya. Sebelum Luo Chen sempat bereaksi, sayap emas Tianpeng di gulungan kulit domba itu tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan Ling Yu yang berkilauan terbang keluar dari gulungan itu, langsung tenggelam dalam pikiran Luo Chen. Luo Chen hanya merasa ada banyak gambar di benaknya tiba-tiba, dan pada saat yang sama informasi yang sangat besar dan rumit membanjiri pikirannya, dan butuh banyak usaha baginya untuk memilah informasi tersebut. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memahami metode tubuh Tianpeng, dan kemahiran saat ini, pemula 1/20W. Tepat setelah Luo Chen memilah informasi dalam benaknya, perintah sistem tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Mengabaikan perintah sistem, Luo Chen berdiri dan bergumam, coba Peng Sen Fa hari ini. Begitu suara itu jatuh, sepasang sayap peng emas tiba-tiba muncul di belakang Luo Chen, dan sayap peng emas itu sedikit mengepak. Ada suara samar angin dan guntur di udara, hantu bulu emas jatuh, tetapi Luo Chen telah menghilang di tempat, dan saat berikutnya, dia telah muncul puluhan meter jauhnya. Mendesis, Luo Chen tidak dapat menahan napas lega. Itu sepadan dengan tubuh dan keterampilan bertarung yang disederhanakan oleh metode rahasia klan Tianpeng bersayap emas, yang dikenal dengan teknik melarikan diri. Hanya seorang pemula, dia sudah memiliki kecepatan yang mengerikan. Hanya saja meskipun tubuh ini cepat, ia menghabiskan terlalu banyak ki sejati. Luo Chen tidak dapat menahan senyum pahit karena ia merasa bahwa hanya setengah dari ki sejati yang tersisa di Dantian. Teknik tubuh Tianpeng ini cepat, tetapi konsumsi ki sejati benar-benar menakjubkan. Jumlah total ki sejatinya saat ini hampir sebanding dengan Master Bela Diri Agung tingkat ke-9, tetapi hanya butuh waktu untuk menggunakan metode tubuh Tianpeng sekali. Setengah dari amarahnya, jika Anda ingin melawan musuh dengan keterampilan jenis ini, Anda harus menunggu kekuatannya menjadi lebih baik. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan metode yang cocok, sebaiknya dengan atribut api. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam setelah menyadari kekurangan metode tubuh Tianpeng. Akademi Liu Yun melaporkan, memikirkan hal ini, Luo Chen memusatkan pandangannya dan bergegas menuju kota Changlan County di wilayah barat. Menurut informasi yang pernah diceritakan Lord Grimm kepadanya, ada atraktor dari Akademi Liu Yun di semua kabupaten dan kota di Kekaisaran Liu Yun. Dia hanya perlu menemukan atraktor dan menunjukkan tokennya saat itu terjadi 2 hari kemudian, Kabupaten Changlan. Itu pantas menjadi pusat Kabupaten Changlan di barat. Tingkat kemakmuran ini memang tidak sebanding dengan tempat-tempat seperti kota Lingyun. Sosok Luo Chen muncul di bawah gerbang kota Kabupaten Changlan, melihat tembok-tembok kota Kabupaten Changlan yang berat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikitpun. Dengan basis kultivasi seniman bela diri hebat peringkat ketiganya, dia menggunakan Liu Guangbu untuk melaju dengan sekuat tenaga, dan akhirnya mencapai kota Kabupaten Changlan dalam waktu 2 hari. Selama periode itu, Luo Chen juga memanfaatkan aura yang telah dia kumpulkan untuk meningkatkan kultivasinya menjadi seniman bela diri hebat peringkat 4. Oh, kura-kura, seseorang di samping berkata dengan jijik ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Luo Chen melihat ke arah asal suara itu, dan melihat seorang gadis menawan berusia 13 atau 14 tahun dikelilingi oleh beberapa penjaga, memandang dirinya sendiri dengan jijik. Melihat gadis itu dengan tenang, alis Luo Chen berkerut tidak berarti, dan gadis itu dianggap cantik, tetapi sangat disayangkan bahwa emosinya terlalu buruk. Dan dilihat dari kostum dan kemegahan gadis itu, dia pasti berasal dari keluarga kaya. Apa yang harus dilihat? Melihat Luo Chen melihat dirinya sendiri, gadis itu langsung mengumpat, seorang anak laki-laki malang dari tempat yang hancur, berani menatap langsung ke wanita ini. Masih menonton, percaya atau tidak, wanita ini telah mencongkel bola matamu. Cahaya berbahaya melintas di mata Luo Chen, dan dia berkata dengan dingin, anjing mana yang tidak dirantai dengan benar, dan membiarkannya keluar untuk menghancurkan orang. Luo Chen sama sekali tidak memperhatikan pria seperti ini, belum lagi statusnya sebagai siswa Akademi Liu Yun. Token pengawal Changlan yang dibawanya di tubuhnya saja sudah cukup untuk membuatnya berjalan menyamping di Kabupaten Changlan. Dia tidak percaya bahwa keluarga Li memiliki nyali untuk melawan para pengawal Changlan. Kau, wajah gadis itu dengan cepat tenggelam, dadanya naik turun, dan kemarahan di matanya seolah membakar Luo Chen menjadi abu. Dia adalah putri kecil dari keluarga Li di Kabupaten Changlan.
Anda harus tahu bahwa keluarga Li mengendalikan hampir setengah dari bisnis bahan obat di Kabupaten Changlan. Di Kabupaten Changlan ini, siapa yang tidak menghormatinya, dan beraninya melecehkannya secara langsung seperti Luo Chen. Kemarilah, potong lidah anak laki-laki malang ini untuk wanita ini. Wanita ini akan memberi makan anjing. Gadis itu tidak tahu harus mengeluarkan cambuk berkuda kemana dan menggertakkan giginya. Begitu suara gadis itu jatuh, dua penjaga dengan cepat berjalan keluar dari belakangnya dan bergegas menuju Luo Chen. Adegan ini juga dengan cepat menarik perhatian orang-orang yang lewat, dan ketika mereka melihat gadis itu, wajah banyak orang berubah sekaligus. Mengapa penyihir keluarga Li muncul lagi? Seseorang berbisik, dengan sedikit ketakutan di matanya. Terakhir kali penyihir ini melukai tuan muda keluarga Shen dan dikurung selama setengah tahun. Sudah setengah tahun, menghitung waktunya. Seorang informan berkata, pemuda itu benar-benar sial. Dia kebetulan saja menabrak penyihir Li ini. Kali ini aku khawatir dia tidak akan mati dan terkelupas. Penyihir keluarga Li ini tidak patuh hukum, apakah tidak ada yang mengurusnya? Seseorang di sebelahnya kesal. Siapa yang peduli? Keluarga Li mengendalikan hampir setengah dari bisnis bahan obat di Kabupaten Changlan. Aku tidak tahu berapa banyak kepentingan orang yang terlibat. Siapa yang berani menyentuh keluarga Li? Seseorang mencibir dan berkata, penjaga daerah kita selalu menjadi pembawa damai. Apakah mungkin mengandalkannya untuk memperbaiki keluarga Li? Tidak, bocah itu terlihat biasa-biasa saja, dia tidak terlihat seperti pendukung, aku khawatir kali ini dia akan dikutuk. Petik 2. Petik 2. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan menemui kejadian seperti ini sebelum memasuki kota Kabupaten Changlan. Bocah, beraninya kau mengalihkan perhatian. Melihat gerakan Luo Chen, pengawal gadis itu menunjukkan senyum mengerikan, mengayunkan tinjunya dan menghantam pintu Luo Chen. Banyak orang pemberani menutup mata mereka tanpa sadar dan berbalik, tidak ingin melihat penampilan Luo Chen yang menyedihkan. Namun, yang mengejutkan orang-orang itu adalah mereka tidak mendengar teriakan, bahkan suara tinju pun tidak. Tanpa sadar melihat ke arah lokasi Luo Chen, dia melihat Luo Chen berdiri di tempat, memegang token unik di tangan kanannya. Tinju yang dilempar oleh kedua pengawal itu tetap setengah inci di depan token, dan mereka tidak berani bergerak maju setengah poin. Mereka yang dekat bahkan bisa melihat butiran-butiran keringat halus di dahi kedua pengawal itu. Changlan penjaga. Pengawal di sebelah kiri menelan ludahnya, dan dia bisa dengan jelas mendengar suaranya yang gemetar. Pengawal di sebelah kanan bahkan lebih ngeri, kakinya gemetar, butiran-butiran keringat besar meluncur di pipinya, menyentuh tanah dan memercik. Luo Chen tampak tenang, menatap kedua pengawal itu, dan berkata dengan ringan, kalian menyerang pengawal Changlan di gerbang kota Kabupaten Changlan. Pikirkan tentang bagaimana kalian harus menjelaskan kepadaku. Untuk saat ini, bawa tuanmu dan minggirlah, agar tidak menodai mataku. Kedua pengawal itu buru-buru mundur ke belakang, menundukkan kepala mereka untuk tidak melihat Luo Chen. Bahkan ada lebih banyak keributan di sekitar mereka. Mereka mengira Luo Chen akan memprovokasi penyihir keluarga Li dan akhirnya akan sangat menyedihkan, tetapi mereka tidak menyangka Luo Chen adalah pengawal Changlan. Dengan kekuatan pengawal Changlan, keluarga Li yang kecil benar-benar tidak berani membuat masalah. Anak laki-laki ini tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, dia benar-benar dapat memasuki pengawal Changlan, seseorang menelan ludahnya dan bergumam, bakat ini juga mengerikan. Reputasi pengawal Changlan di Kabupaten Changlan bahkan lebih besar daripada penjaga daerah, dan standar masuk pengawal Changlan selalu dikenal ketat. Tidak ada sampah yang dapat dicampur ke dalam pengawal Changlan. Kemampuan Luo Chen untuk bergabung dengan Changlan Guard pada usia 13 atau 14 tahun. Sudah cukup untuk menunjukkan kehebatannya. Aku tidak tahu apakah bakat muda itu buruk, seseorang tersenyum di samping, tapi penyihir keluarga Li akan ditanam kali ini. Bahkan keluarga Li tidak dapat menjauhkannya dari Changlan Guard. Sepertinya Kabupaten Changlan setidaknya telah damai untuk sementara waktu. Terima kasih banyak untuk anak laki-laki itu. Gadis dari keluarga Li mendengar diskusi di sekitarnya, wajahnya yang cantik menjadi pucat, menggigit bibirnya, tatapannya ke arah Luo Chen penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa seorang anak laki-laki malang yang keluar dari tempat kecil seperti kota Lingyun yang tidak ingin dikunjungi keluarganya, ternyata adalah seorang pengawal Changlan.
Tidak mungkin. Gadis keluarga Li itu tiba-tiba mengarahkan cambuk di tangannya ke Luo Chen, dan berkata dengan histeris, tokennya harus dipalsukan. Ayo, kalahkan anak ini yang menyamar sebagai pengawal Changlan. Pengawal di belakang gadis itu melangkah mundur tanpa suara, dan semua orang di sekitarnya memandang gadis itu seperti orang bodoh. Di Kabupaten Changlan ini, bahkan jika seseorang berani berpura-pura menjadi pengawal, mereka tidak akan pernah berani berpura-pura menjadi pengawal Changlan. Luo Chen melirik gadis itu dengan dingin, tidak berbicara, berbalik dan berjalan menuju Kabupaten Changlan. Orang-orang di sekitar dengan cepat memberi jalan kepada Luo Chen, dengan tatapan penuh hormat. Setelah sosok Luo Chen menghilang, semua orang memandang gadis keluarga Li dengan tatapan gembira, dan naik ke kepala pengawal Changlan. Bahkan jika gadis itu disukai lagi di keluarga Li, setidaknya 3 tahun kurungan tidak akan lolos. Selain itu, keluarga Li harus membayar harga yang cukup untuk memberikan penjelasan kepada Luo Chen. Jika tidak, bahkan jika Luo Chen sendiri terlalu malas untuk peduli dengan keluarga Li, Komandan Pengawal Changlan Qi Jinzhao akan membantunya meminta penjelasan kepada keluarga Li. Akui saja, setelah memasuki kota Kabupaten Changlan, Luo Chen bertemu dengan Qi Jinzhao, yang datang setelah mendengar berita itu, sebelum dia bisa pergi jauh. Mungkin karena berada di kota Kabupaten Changlan, Qi Jinzhao tidak mengikuti orang lain di sisinya. Anak muda, mengapa kamu datang ke Kabupaten Changlan begitu cepat? Kupikir kamu harus menunda selama beberapa hari. Qi Jinzhao segera menemui Luo Chen dan tertawa. Sesuatu terjadi, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, sekarang aku berencana untuk pergi ke Akademi Liu Yun terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin, dan aku akan berbicara tentang hal-hal yang telah kualami nanti. Benar sekali, Qi Jinzhao mengangguk, dan berkata dengan ekspresi cemberut, anakmu bukan seniman bela diri tingkat 7, jadi kamu ingin berlatih di luar. Bukankah itu cukup untuk mendukungmu? Setelah mengatakan itu, hati Qi Jinzhao tergerak dan bertanya, ngomong-ngomong, apa basis kultivasimu saat ini? Meskipun dengan basis kultivasi jiwa bela diri tingkat 7-nya, dia sepenuhnya mampu mendeteksi basis kultivasi spesifik Luo Chen tanpa terpengaruh oleh teknik menahan napas Luo Chen, tetapi melakukan hal itu tidak diragukan lagi memprovokasi Luo Chen dan mengabaikan masa kini. Tentu saja tidak bodoh. Master bela diri hebat tingkat 4, kata Luo Chen ringan tanpa menyembunyikannya. Itu adalah kejeniusan yang aku hargai, kecepatan peningkatan kekuatan ini, tunggu. Qi Jin belum selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, matanya tiba-tiba meledak, dan dia menatap Luo Chen. Kamu baru saja mengatakan, apa basis kultivasimu saat ini? Qi Jinzhao menatap Luo Chen dan mengucapkan setiap kata. Seniman bela diri tingkat 4, ada apa? Luo Chen merentangkan tangannya dan tampak polos. Apa itu? Qi Jinzhao menggertakkan giginya dan meraung, apa yang salah denganku? 5 hari belum berlalu sejak terakhir kali aku melihatmu, apakah kamu telah menerobos langsung dari Master Bela Diri tingkat 7 ke Master Bela Diri tingkat 4? Dalam waktu kurang dari 5 hari, aku telah menerobos 6 alam berturut-turut. Apa yang salah denganku? Bukankah anakmu sengaja menyerang orang? Petik 2. Setelah meraung, Qi Jinzhao tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih frustrasi. Dia telah meninggalkan masa kini dan dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Dia memasuki seni bela diri pada usia 5 tahun dan menerobos menjadi seniman bela diri yang hebat ketika dia berusia 14 tahun. Sekarang dia baru berusia 32 tahun, dia sudah menjadi roh seni bela diri tingkat 7, dan telah dipuji sebagai Kabupaten Changlan Barat selama 50 tahun. Yang paling diharapkan adalah Wu Zun atau bahkan Wu Wang. Namun, perbuatannya yang mulia hanya dapat dianggap biasa-biasa saja di hadapan Luo Chen, seorang aneh yang telah menembus 6 alam dalam waktu kurang dari 5 hari. Kecelakaan, Luo Chen terkekeh. Dan menghibur, kali ini promosinya begitu cepat karena alasan khusus. Dalam keadaan normal, butuh waktu 1 bulan untuk menembus 6 alam. Diam, mendengar kata-kata Luo Chen, Qi Jinzhao meraung lagi. Apakah produk ini sengaja untuk memukul orang? Berdiri dengan Luo Chen, Qi Jinzhao selalu merasa seperti sampah yang tidak bisa berlatih sama sekali. Untungnya, tidak ada pejalan kaki yang lewat. Kalau tidak, jika sisi ceroboh Komandan Pengawal Changlan Qi Jin terlihat oleh orang luar, saya khawatir itu akan menimbulkan banyak spekulasi. Luo Chen menutup mulutnya dengan penuh minat.
Dia hanya basis kultivasi dari Master Bela Diri Agung tingkat keempat. Jika dia terus melawan api, jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengalahkannya di masa depan, dia benar-benar tidak yakin bahwa dia dapat melarikan diri. Tanpa Luo Chen di sampingnya, Qi Jinchao dengan cepat menjadi tenang. Dia dengan jenaka tidak berbicara tentang basis kultivasi Luo Chen. Dia berbalik dan bertanya, "Saya mendengar berita dari bawah, mengatakan bahwa kamu dan gadis Liling memiliki konflik. Apa yang akan kamu lakukan terhadap gadis itu?" Qi Jinchao tidak tahu apa yang terjadi, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Luo Chen dan Liling, dia dapat menebak bahwa Liling pasti yang pertama kali bersalah. Terlebih lagi, Luo Chen adalah seorang jenius yang dia hargai, bahkan jika Luo Chen melakukan kesalahan terlebih dahulu, itu hanya dapat ditangani oleh pengawal Changlan. Keluarga Li tidak memiliki hak dan wewenang untuk bertindak atas kejeniusan yang dia hargai sekarang. "Lihatlah apa yang dikatakan keluarga Li," kata Luo Chen acuh tak acuh, "saya tidak punya niat untuk terlibat dengan mereka. Jika keluarga Li dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan sebelum saya meninggalkan kota Kabupaten Changlan besok, masalah ini akan diselesaikan. Jika saya tidak dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan, maka setelah saya kembali dari Akademi Liu Yun, saya sendiri akan datang untuk meminta penjelasan." Petik 2. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda apa yang telah Anda katakan kepada patriark keluarga Li. Qi Jinchao mengangguk dan tersenyum, "Untuk saat ini, biarkan saya pergi ke pos Garda Changlan dan menerima baju besi Anda." Setelah selesai berbicara, sebelum Luo Chen dapat menjawab, Qi Jinchao menyeret Luo Chen ke pos Garda Changlan. Lokasi pengawal Changlan tidak jauh dari tempat Luo Chen dan Qi Jinchao berada. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk tiba di lokasi. Kemudian Qi Jinchao menemukan seorang prajurit dari tentara Anwu yang bertanggung jawab atas pengawal Changlan dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada patriark keluarga Li, lalu membawa Luo Chen ke rumah harta karun tempat pengawal Changlan menyimpan harta karun. Rumah harta karun Changlan terletak di kedalaman pos pengawal Changlan. Jika orang luar ingin memasuki rumah harta karun Changlan, mereka harus melewati pos pengawal Changlan yang dijaga ketat. Setelah beberapa kali mencoba masuk ke rumah harta karun Changlan dengan cepat dibunuh oleh para pengawal Changlan, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke rumah harta karun Changlan lagi. Jadi perbendaharaan Changlan hari ini tidak dijaga oleh beberapa orang, dan pertahanannya tampak sangat longgar. Mendorong pintu rumah harta karun hingga terbuka, Qi Jinchao membawa Luo Chen langsung ke rumah harta karun. Ruang internal rumah harta karun itu sangat luas. Beberapa rak besar berdiri di tengah rumah harta karun, dan rak-rak itu dipenuhi dengan barang-barang. "Ikuti aku untuk mendapatkan baju besi terlebih dahulu. Selain itu, menurut peraturan, kamu dapat memilih apa saja di rumah harta karun dengan poin tidak lebih dari 100, yang dianggap sebagai keuntungan bergabung dengan pengawal Changlan." Qi Jinchao menatap Luo Chen dan tertawa. Luo Chen mengangguk ringan, mengikuti Qi Jinchao, dan berjalan mengitari beberapa rak besar ke sudut rumah harta karun. Luo Chen menemukan bahwa ada sebuah meja di sudut rumah harta karun Changlan, dan seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih sedang berbaring di atas meja, mendengkur pelan. Entah apakah lelaki tua itu sedang bermimpi, ada genangan air liur di atas meja. Lao Wei, Qi Jinchao melirik meja yang basah oleh air liur, dengan raut wajah tak berdaya, lalu mencondongkan tubuh ke telinga lelaki tua itu dan berbisik. Melihat penampilan Qi Jinchao, hati Luo Chen tergerak. Tampaknya identitas lelaki tua ini tidak sederhana. Kalau tidak mungkin Qi Jinchao bersikap begitu hormat. Lelaki tua itu berdiri dengan sedikit linglung, mengusap matanya, dan melihat Qi Jinchao di depannya, dan langsung berkata, "Anak terlantar, lelaki tua itu sudah mengatakan itu, tidak apa-apa, jangan ganggu lelaki tua itu, tidur." "Lao Wei, sudah kubilang terakhir kali, baju besi anggota baru," kata Qi Jinchao dengan hormat tanpa ketidakpuasan di wajahnya saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kentut terlalu besar untuk mengganggu lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengumpat dengan suara rendah dengan sedikit ketidakpuasan. Kemudian dia melemparkan cincin Qiankun kelas rendah ke Qi Jinchao, dan berkata dengan ringan, "Semua yang kamu inginkan ada di dalamnya. Ambillah dan keluarlah, jangan ganggu lelaki tua itu yang sedang tidur." Mengambil cincin Qiankun yang dilemparkan oleh lelaki tua itu, membuang hadiah itu dan menyerahkan cincin Qiankun kepada Luo Chen, sambil tersenyum berkata, "Ini adalah baju sirahmu. Sedangkan untuk harta karun yang tidak melebihi 100 poin,
kamu dapat langsung memilihnya, dan aku akan membantumu tepat waktu. Catat saja, Luo Chen mengangguk, dan berjalan menuju rak-rak besar. Anak terlantar, kamu akhirnya menemukan bibit yang dapat diandalkan kali ini. Setelah Luo Chen pergi, lelaki tua berambut putih itu mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ringan. Anak itu telah memadatkan prototipe niat pedang, tetapi aku khawatir dia sendiri belum merasakannya. Lelaki tua berambut putih itu melihat ke arah yang ditinggalkan Luo Chen, dan berkata dengan ringan, menurut tren ini, ketika dia menerobos Grandmaster bawaan, dia akan dapat memadatkan niat pedangnya sendiri. Wei Lao, apakah kamu begitu optimis tentang Luo Chen? Qi Jinzhao tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia tahu betapa kritisnya penglihatan lelaki tua di depannya. Bahkan jika dia memasuki penjaga Changlan di awal, lelaki tua di depannya hanya memberikan evaluasi. Kualifikasi baik. Meskipun lelaki tua di depannya tidak memberikan evaluasi khusus tentang bakat Luo Chen, Qi Jinzhao dapat mendengar kekaguman yang sangat tersembunyi dari kata-kata lelaki tua itu. Ketika dia menjadi master bawaan, dia harus memenuhi syarat untuk mencapai peringkat teratas Inggris. Lelaki tua berambut putih itu berpikir sejenak dan berkata dengan ringan. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, hati Qi Jinzhao terkejut, menarik napas dalam-dalam, mengangguk pada lelaki tua itu, dan berkata dengan tegas, saya mengerti. Setelah selesai berbicara, Qi Jinzhao berbalik dan pergi, dan berjalan menuju lokasi Luo Chen. Setelah Qi Jinzhao pergi, mata keruh lelaki tua berambut putih itu memancarkan cahaya tajam, terkekeh 2 kali, dan kemudian berbaring di atas meja. Setelah beberapa saat, suara dengkuran samar terdengar lagi. Ketika Qi Jinzhao berjalan ke lokasi Luo Chen, dia menemukan bahwa Luo Chen telah memilih apa yang dia inginkan. Pil berdarah dingin. Qi Jinzhao menatap gulungan di tangan Luo Chen, tertegun, dan berkata dengan ragu, apa yang kau lakukan dengan benda ini? Memberikannya begitu saja. Menurut pendapatnya, Luo Chen seharusnya berencana untuk mengambil pil ini sebagai hadiah. Bagaimanapun, bakat bela diri Luo Chen ada di sini, dan dia seharusnya tidak menyia-nyiakan bakat bela dirinya untuk mempelajari alkimia. Terlebih lagi, meskipun bakat bela diri Luo Chen luar biasa, apakah dia memiliki bakat dalam alkimia harus dikatakan secara terpisah. Adalah normal bagi seorang jenius luar biasa seperti Luo Chen untuk berteman dengan beberapa alkemis. Metode pemurnian pil berdarah dingin ini cukup aneh, dan itu juga merupakan pilihan yang baik untuk memberikan bantuan kepada alkemis lainnya. Tidak bisakah aku menyempurnakan alkimia sendiri? Luo Chen mengangkat alisnya dan tersenyum. Jangan bercanda, Qi Jinzhao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan aura, bahkan jika kamu benar-benar memiliki bakat untuk alkimia, senior tidak akan membiarkanmu terganggu untuk mempelajari alkimia, kan? Senior yang dibicarakannya tentu saja mengacu pada King Xuan yang sekarang sedang tidur. Bagaimana jika bakat alkimiaku lebih baik daripada bakat seni bela diri? Luo Chen menatap Qi Jinzhao dengan ekspresi bercanda dan berkata sambil tersenyum. Hati abaikan Jin Chao tiba-tiba meledak, menimbulkan firasat buruk. Bukankah kamu benar-benar seorang alkemis? Qi Jinzhao tanpa sadar menutupi dadanya dan mundur 2 langkah. Dia takut tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Luo Chen dan memukulnya, jadi dia menjauh dari Luo Chen terlebih dahulu. Kalau tidak, mengapa menurutmu aku meningkatkan kultivasiku begitu cepat? Luo Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan ringan. Seperti yang dia katakan, token yang ditinggalkan Ling Feng muncul di tangannya, dan pola tungku pil pada token itu benar-benar menarik perhatian. Qi Jinzhao secara alami mengenali token di tangan Luo Chen, wajahnya sedikit berkedut, dan dia berkata dengan susah payah, kamu benar-benar tahu cara membuat alkimia. Tidak ada gunanya aku berbohong padamu, Luo Chen merentangkan tangannya, berkata tanpa daya, kamu tidak percaya padaku, salahkan aku. Qi Jinzhao menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memukul Luo Chen dengan keras, dan berjalan keluar dari rumah harta karun Changlan. Dia memikirkannya, para jenius ini hanyalah makhluk berdarah. Setelah melihat ini, Luo Chen segera menyimpan token itu, dan diam-diam mengikuti Qi Jinzhao keluar dari perbendaharaan Changlan, dan kemudian Qi Jinzhao mengatur tempat untuk Luo Chen, dan kemudian kembali ke tempat tinggal. Dan Luo Chen menatap langit, lalu langsung jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Pada saat yang sama, di sebelah utara Kabupaten Changlan, halaman tempat keluarga Li berada penuh dengan ayam dan anjing. Lobi keluarga Li terang benderang, dan Li Ling,
seorang gadis genit yang sebelumnya berkonflik dengan Luo Chen, berlutut di lobi dengan bekas tamparan merah di wajahnya. Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan perut buncit sedang berbalik, bahkan butiran keringat samar muncul di wajahnya. Di puncak lobi, ada seorang lelaki tua dengan wajah yang bersemangat dan cemberut, dan seorang wanita tua dengan wajah panik duduk di sebelah lelaki tua itu. Jangan berbalik. Melihat lingkaran tak berujung dari lelaki parubaya itu, lelaki tua itu tampak tegas dan memarahi. Lagi pula, kamu adalah patriark masa depan keluarga Li, bisakah kamu tenang ketika terjadi sesuatu? Tuan, bukankah Xiaoran sedang terburu-buru? Wanita tua yang duduk di sebelah lelaki tua itu segera membujuknya, yang paling mendesak adalah memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Orang tua itu mendengus dingin, melotot ke wanita tua itu, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak terbiasa dengan mereka, bagaimana mungkin ada bencana hari ini? Ketika masalah ini selesai, kirim linger gadis itu ke Jingyun Jianzong, biarkan dia melampiaskan amarahnya di sana. Adapun kamu, orang tua itu menatap pria parubaya di bawah dan berkata dengan dingin, bawa linger sendiri ke pintu untuk meminta maaf. Jika kamu tidak bisa mendapatkan pengampunan anak laki-laki itu, jangan kembali ke rumah Li. Setelah merenung sejenak, orang tua itu dengan susah payah mengeluarkan cincin alam semesta tingkat rendah. Ada bahan obat senilai 100.000 batu roh tingkat rendah, orang tua itu menggertakkan giginya dan melemparkan cincin alam semesta di tangannya ke pria parubaya itu, berkedut dan berkata, besok kamu akan membawa cincin alam semesta ini ketika kamu pergi untuk meminta maaf dan meminta maaf. Biarkan anak laki-laki itu menerimanya. Tuan, kamu gila. Wanita tua itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata cepat, ini adalah 1/4 dari harta keluarga Li saya. Bodoh. Lelaki tua itu meniup jenggotnya dan menatap, gadis itu linger menyinggung pengawal Changlan. Seorang pengawal Changlan berusia 13 atau 14 tahun. Bahkan Qi Jinzhao mengirim seseorang untuk menyebarkan berita itu secara langsung. Apa artinya ini? Tidakkah kau tahu? Jika keluarga Li kita tidak dapat berdamai dengan pemuda itu kali ini, aku khawatir tidak akan lama lagi para pengawal Changlan akan dikirim untuk mencabut keluarga Liku. Baiklah, tidak perlu menyebutkan masalah ini lagi. Besok pagi, biarkan Nizi ini membawa linger untuk mengunjungi pos pengawal Changlan untuk meminta maaf. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, bangkit dari tempat duduknya, melotot keliling yang sedang berlutut, dan berjalan menuju halaman belakang. Wanita tua itu melihat ke belakang lelaki tua itu, lalu menatap Liling dan lelaki parubaya itu, menghela napas, dan berbalik ke halaman belakang. Tanpa sepatah kata pun selama 1 malam, Luo Chen bangun pagi-pagi keesokan harinya, dan setelah mandi, dia membuka panel atribut dengan santai. Menyadari bahwa auranya telah terkumpul hingga 300.000, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung mengangkat tangannya untuk menunjuk alkimia tingkat kedua. Auranya dikonsumsi dengan liar, dan perintah sistem berbunyi di telinga Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil meningkatkan alkimia tingkat 2 menjadi alkimia tingkat 3, kemahiran saat ini adalah 1/40 W. Saat perintah sistem berbunyi, Luo Chen hanya merasakan banyak informasi tiba-tiba muncul di benaknya. Di masa lalu, beberapa ketidakjelasan yang ditemui saat memahami pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat 9 juga langsung teratasi, membuat seluruh pribadi Luo Chen seperti pencerahan ilahi, dan seluruh pribadi itu penuh dengan banyak energi. Luo Chen percaya bahwa bahkan jika dia memurnikan pil tingkat 3 sekarang, tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi, dan jika memurnikan pil pengumpul ki dan pil penguat tubuh, itu akan lebih mudah. Cobalah memurnikan pil darah dingin. Hati Luo Chen tergerak, memikirkan pil sepihak yang sebelumnya dia peroleh dari rumah harta karun Changlan. Meskipun pil berdarah dingin itu hanya pil tingkat 3, itu hanya disebutkan dalam pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh ahli pil tingkat 9, tetapi informasi yang relevan tidak jelas. Sebelum mendapatkan pil berdarah dingin, Luo Chen hanya tahu bahwa pil semacam ini adalah tabu di zaman alkemis tingkat 9. Saat itu, seluruh benua Lingyun sedang menghancurkan sejumlah besar pil berdarah dingin, sehingga kemudian metode pemurnian pil berdarah dingin pun hilang. Luo Chen tidak menyangka bisa menemukan pil berdarah dingin di perbendaharaan Changlan. Cincin semesta di tangannya bersinar cemerlang, dan tungku alkimia tingkat 3 yang diberikan Ling Feng muncul di ruangan itu.
Luo Chen segera mengeluarkan cincin semesta yang ditinggalkan Ling Feng dan memeriksanya dengan saksama. Untungnya, Ling Feng tidak tahu apakah dia menyimpan pikiran dan perasaannya di dalamnya. Banyak bahan obat yang ditinggalkannya khusus digunakan untuk memurnikan beberapa pil yang lebih rendah. Setelah memilih dan memilah-milah semuanya, Luo Chen akhirnya memilah 3 bahan obat untuk memurnikan pil berdarah dingin. Menyingkirkan bahan obat itu, Luo Chen mengangkat tangannya dan menyuntikkan sinar energi sejati ke dalam tungku pil, nyala api kuning terang membubung, dan suhu di dalam ruangan perlahan naik. Tepat saat Luo Chen meraih bahan obat di samping dan hendak melemparkannya ke dalam tungku pil, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Luo Chen, keluarga Li ada di sini, datang ke pintu untuk meminta maaf, dan sekarang berlutut di luar, apakah Anda ingin bertemu dengan saya? Suara Qi Jinzhao terdengar di luar pintu. Luo Chen menggerakkan tangannya sebentar, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, biarkan mereka berlutut, saya tidak punya waktu untuk peduli dengan mereka sekarang. Setelah itu, Luo Chen melemparkan bahan obat di tangannya langsung ke tungku pil, menjepit formula dengan kedua tangan, dan api kuning terang naik dengan cepat, membungkus bahan obat di dalamnya. Bahan-bahan obat biasa atau berharga dengan cepat mengering dan terbakar menjadi abu di bawah api, hanya menyisakan cairan obat dengan warna berbeda di tungku pil. Aroma obat samar melayang dari tungku pil dan memenuhi ruangan. Di luar pintu, Qi Jinzhao bertanya tentang aroma obat yang melayang di kamar Luo Chen. Wajahnya gemetar tanpa sadar, dia bergumam, apakah anak ini melakukan alkimia? Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, Qi Jinzhao langsung menempelkan Zen Qi ke jari-jarinya, dan melubangi pintu. Melalui lubang itu, Qi Jinzhao dapat dengan jelas melihat Luo Chen duduk di depan tungku pil, dengan api kuning terang bergoyang di tungku pil, membakar sejumlah besar obat cair bersama-sama. Benar-benar membuat alkimia, Qi Jinzhao merenung sejenak, dan berjalan keluar dari pos penjagaan Changlan. Segera, saya melihat Li Xiaoran dan Li Ling yang berlutut di tanah. Komandan Qi, di mana pria kecil itu? Li Xiaoran mengangkat kepalanya dengan cepat ketika dia mendengar langkah kaki, tetapi hanya melihat Qi Jinzhao sendirian, dan segera bertanya dengan hati-hati. Luo Chen tidak bebas, kata Qi Jinzhao ringan, berlututlah dulu, saat dia bebas, dia secara alami akan melihatmu. Bab 131, pukullah keluarga Li, guntur akan jatuh dari langit. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, di luar pos jaga Changlan, bukan hanya Li Ling dan putrinya yang berlutut di luar. Bahkan, karena ayah dan putri Li Ling, penjaga Changlan sudah penuh dengan orang-orang yang datang untuk menonton kehebohan itu. Mendengar kata-kata Qi Jinzhao, ada ledakan tawa yang menyenangkan di sekelilingnya. Reputasi keluarga Li yang biasa di kota Kabupaten Changlan tidak baik. Selain Li Ling, penyihir dari keluarga Li, Li Xiaoran, patriark keluarga Li berikutnya, telah melakukan beberapa kemarahan dan kebencian. Hanya saja keluarga Li dulunya besar, dan keluarga Li cukup pintar untuk tidak main-main dengan hal-hal keras kepala yang keras itu, sehingga mereka selalu dapat melakukan kejahatan di Kabupaten Changlan. Sekarang seseorang akhirnya dapat membersihkan keluarga Li. Wajah Li Ling tiba-tiba tenggelam, gigi peraknya terkatup, dan niat membunuh di hatinya meroket, tetapi melihat Qi Jinzhao berdiri di depannya, dia tidak berani berbicara, tetapi warna dengki di matanya tidak dapat disembunyikan. Namun, Li Xiaoran ingin lebih tenang. Meskipun penampilan Luo Chen membuatnya merasa ingin membunuh, dia akhirnya menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan hati-hati, bagaimana mungkin pemuda itu mau menemui kita? Tolong abaikan perintah komandan. Ming Lu, keluarga Li Ku pasti akan berterima kasih lagi padamu di masa depan. Keluarga Limu, Qi Jinzhao mencibir setelah mendengar ini, dan berkata dengan nada meremehkan, hal macam apa? Jangan katakan bahwa saudara Luo Chen benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, bahkan jika dia benar-benar mempermalukanmu dengan sengaja, kamu harus menahannya untukku. Saat dia berkata, tatapan Qi Jinzhao jatuh pada Li Ling, dan berkata dengan dingin, gadis kecil, aku sarankan kamu untuk tidak melihat ke arahku. Tidak apa-apa jika kamu menatapku seperti ini. Bagaimanapun, reputasiku yang mengabaikan masa kini sudah lama busuk, dan aku tidak peduli, tetapi jika kamu berani menatapku seperti kakak Luo Chen, percaya atau tidak, aku membawa seseorang untuk menghukum keluarga Limu. Setelah selesai berbicara, Qi Jinzhao berbalik dan memasuki pos jaga Changlan, hanya menyisakan Li Ling, ayah dan putrinya, dan orang banyak di sekitarnya.
Sepertinya latar belakang Tuan Luo tidak kecil, jadi dia bisa melindunginya seperti ini, bisik seseorang di antara orang banyak. Mereka tahu betapa sombongnya komandan yang terabaikan ini. Mereka selalu melihat orang-orang dengan wajah pucat, dan mereka berbicara dengan sikap resmi. Mereka belum pernah melihat saudara yang berinisiatif untuk menandingi Zijin. Aku tidak tahu apakah Tuan Luo kecil itu berasal dari mana, tetapi aku tahu bahwa keluarga Li benar-benar tidak beruntung kali ini. Seseorang di sampingnya menyombongkan diri dan berkata, bahkan jika keluarga Li dapat melewati level ini dengan aman kali ini, saya khawatir kekuatannya akan jauh lebih buruk. Siapa yang membiarkan keluarga Li menjadi bodoh dan memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung? Seseorang di antara kerumunan mencibir, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Petik 2 petik 2. Liling mendengar diskusi di sekitarnya, wajah cantiknya berubah menakutkan, dan dia menatap semua orang di sekitarnya dengan tajam, kemarahan di matanya hampir menyembur keluar. Wajah Li Xiaoran juga jelek. Bagaimana mungkin patriark masa depan keluarga Li yang bermartabat kehilangan wajah sebesar itu? Anak sialan, lebih baik kamu tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan memotongmu 1000 kali. Li Xiaoran menggertakkan giginya di dalam hatinya dan melihat ke dalam pos penjagaan Changlan, tatapannya sepertinya telah menembus banyak rintangan dan jatuh pada Luo Chen. Luo Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar kediaman. Pada saat ini, dia telah mencapai titik kritis dalam memurnikan pil darah dingin. Suhu di dalam ruangan naik ke tingkat yang mengerikan, dan tungku pil terus memiliki energi yang melonjak yang menghantam dinding tungku pil. Ada suara tumpul, dahi Luo Chen dipenuhi butiran keringat, matanya tertuju pada tungku pil, tangannya seperti kupu-kupu yang mengenakan bunga, dan dia dengan cepat membuat serangkaian segel di tungku pil. Setelah beberapa saat, tungku pil yang terus bergetar akhirnya tenang, dan aroma pil yang kaya memenuhi ruangan. Namun, sebelum wajah Luo Chen menunjukkan kegembiraan, guntur yang mengejutkan jatuh dari langit, disertai dengan suara yang memekakkan telinga, langsung membelah atap dan mendarat di tungku pil saat guntur jatuh. Langit di atas kamar Luo Chen dengan cepat menjadi suram, dan sejumlah besar awan gelap berkumpul, membentuk pusaran besar yang berputar perlahan. Di pusaran itu, ular-ular listrik terus bergerak, memancarkan tekanan yang mencengangkan. Momentum yang begitu besar langsung menarik perhatian penduduk Kabupaten Changlan, dan orang-orang di sekitar pos penjaga Changlan segera mengalihkan pandangan mereka dari Li Ling dan putrinya, menatap langit yang sangat besar di langit. Pusaran air, dan Jie. Di sebuah bangunan antik dengan tungku pil terukir di plakat, kelima lelaki tua itu mendongak pada saat yang sama, melihat pusaran besar yang tidak dapat beredar di langit, dengan kaget. Bencana pil ini membutuhkan setidaknya pemurnian pil kelas 6 untuk bisa terpacu. Tidak ada ahli pil kelas 6 di Kabupaten Changlan. Mungkinkah ada senior yang melewati Kabupaten Changlan dan membuat alkimia di kota itu? Seorang lelaki tua yang tampak agak kurus melihat pusaran besar di atas dan menebak. Dilihat dari jubah alkemis yang dikenakan lelaki tua itu, lelaki tua ini memang seorang alkemis kelas 5. Benarkah, kau bisa tahu dengan melihatnya? Seorang lelaki tua kekar dengan jubah seorang alkemis kelas 4 tersenyum, pil kelas 6 telah lahir, kita harus memberi selamat padanya. Tetua Wu benar, pil kelas 6 telah lahir, kita harus memberi selamat padanya sekarang. Mendengar kata-kata lelaki tua pendek dan gemuk itu, semua orang di sekitar awalnya terkejut, dan kemudian tersenyum diam-diam. Setelah itu, 5 tetua yang setidaknya merupakan alkemis tingkat 4 bergegas ke pos penjagaan Changlan. Hanya saja meskipun beberapa alkemis ini bereaksi dengan cepat, mereka tetap tidak lebih baik dari orang lain, yaitu Wei tua misterius yang tinggal di rumah harta karun Changlan. Pada saat kesengsaraan pil terbentuk, Wei Lao yang sedang tidur siang di perbendaharaan Changlan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan muncul di halaman di luar kamar Luo Chen pada saat berikutnya. Melihat Luo Chen dan tungku pil di ruangan itu, wajah Wei Lao tiba-tiba terkejut. Setelah waktu yang lama, itu berubah menjadi senyum masam yang dalam. Sepertinya sudah sangat tua, Wei Lao memandang Luo Chen yang berdiri di depan tungku pil, menghela napas, dan tersenyum pahit, kamu bahkan tidak bisa melihat detail seorang pemuda. Dia telah menjaga harta karun Changlan selama hampir 300 tahun, dan dia telah melihat begitu banyak orang yang menakjubkan. Dia belum pernah melihat siapapun yang telah memasuki harta karun Changlan selama 300 tahun. Tanpa diduga, ketika saya sudah tua, saya jatuh pada seorang junior. Lao Wei, mengapa kamu di sini?
Qi Jinzhao memperhatikan Dan Jie, dan bergegas ke kediaman Luo Chen, hanya untuk menemukan bahwa Wei Lao sudah berdiri di halaman, dan dia bertanya dengan ragu. Anakmu akhirnya melakukan sesuatu yang dapat diandalkan kali ini, Wei Lao tidak menjawab. Pertanyaan tentang meninggalkan masa kini. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, anak di dalam itu memenuhi syarat untuk memasuki kam rahasia. Setelah itu, jika kamu punya kesempatan, bawa dia ke kam rahasia. Setelah berbicara, sebelum meninggalkan masa kini untuk berbicara, sosok Wei Lao telah menghilang. Qi Jinzhao tetap di tempat yang sama untuk waktu yang lama sebelum kembali sadar. Melihat Luo Chen di ruangan itu, wajahnya ditutupi dengan rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Orang lain mungkin tidak tahu di mana kam rahasia itu, tetapi dia tidak tahu apa-apa lagi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa siapapun yang dapat memasuki kam rahasia, setelah meninggalkan kam rahasia, bahkan yang terburuk, adalah Wu Zun yang kuat. Dan Wei Lao menyimpulkan bahwa Luo Chen dapat memasuki kam rahasia. Bukankah itu berarti bahwa Luo Chen setidaknya akan menjadi Wu Zun yang kuat di masa depan selama tidak ada kecelakaan? Tepat ketika Qi Jinzhao sedang linglung, guntur lain jatuh dari langit di antara pusaran gelap yang berputar-putar di langit, dan menebas ke arah kamar Luo Chen. Pada saat yang sama, tungku pil tingkat 3 yang diberikan Luo Chen dan Ling Feng kepadanya tertarik oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan perlahan-lahan naik ke langit, dan terbang menuju guntur. Wajah Qi Jinzhao tiba-tiba berubah, dan kekuatan Dan Jie bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Luo Chen, seorang master bela diri tingkat 4 yang kecil. Terlepas dari bakat Luo Chen, dia meninggalkan sosoknya saat ini dan muncul di atas Luo Chen, dengan tembakan tambahan Fang Tianji yang terbuat dari besi halus di tangannya. Otot-ototnya membengkak, dan dia menebas ke arah guntur itu. Puff! Qi Jinzhao menyemburkan seteguk darah. Meskipun dia adalah roh bela diri tingkat 7, dia masih rentan terhadap kekuatan langit dan bumi, dan langsung terluka. Wah! Apa yang sedang kamu sempurnakan? Qi Jinzhao berteriak pada Luo Chen yang memegang Fang Tianji. Dengan kekuatannya, bahkan menghadapi malapetaka pil dari pil kelas 6 biasa, dia mampu bertahan untuk sementara waktu. Tetapi di bawah perampokan pil yang disebabkan oleh Luo Chen, dia terluka dalam sekejap. Mungkinkah pemurnian Luo Chen bukanlah pil tingkat 7 atau lebih tinggi? Pil berdarah dingin, Luo Chen melirik Qi Jinzhao dengan cara yang aneh, dan berkata dengan aura, kamu mendaftarkan pil itu untukku kemarin ketika aku mengambil pil dari perbendaharaan Changlan. Aku lupa dalam sekejap mata. Saat berbicara, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melirik kesengsaraan surgawi yang berputar-putar, merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tahu mengapa pil berdarah dingin terdaftar sebagai tabu. Itu hanya pil kelas 3, tetapi dapat memprovokasi pil yang sebanding dengan pil kelas 7. Jika ada seorang alkemis yang tidak mengetahui kedalamannya dan mencoba memurnikan pil darah dingin, mungkin sulit untuk bertahan hidup dengan pil seperti itu. Luo Chen juga diam-diam bersukacita dalam hatinya, tetapi untungnya, tempat di mana dia membuat alkimia kali ini adalah pos penjaga Changlan. Qi Jinzhao dapat tiba tepat waktu, dan ada master lain di kota itu. Kalau tidak, dia mungkin harus meninggalkan tungku pil dan melarikan diri sendiri kali ini. Apakah kamu menggodaku? Mendengar kata-kata Luo Chen, dia menyerah pada saat ini dan menggertakkan giginya, melambaikan Fang Tianji di tangannya untuk menghancurkan guntur, dan meraung, pil berdarah dingin itu bukan pil kelas 3. Apakah itu akan memicu pil yang begitu kuat? Pil berdarah dingin. 5 tetua yang mengenakan jubah alkemis baru saja muncul di pos penjaga Changlan. Mereka mendengar kata-kata Qi Jinzhao, mata mereka berbinar, dan setelah saling memandang, mereka dengan cepat bergegas menuju Luo Chen. Tinggalkan komandan, kalian istirahat dulu sebentar, bencana pil ini serahkan pada kami. Lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis kelas 5 itu bergegas maju dan berkata. Keempat lainnya dengan cepat mengeluarkan potongan-potongan senjata sihir pertahanan dari cincin semesta dan memblokirnya di atas Luo Chen dan tungku alkimia. Luo Chen tertegun sejenak, menatap kelima lelaki tua yang tiba-tiba muncul di sebelahnya dengan linglung. Sebelum Luo Chen dapat berbicara, alkemis kelas 5 itu tersenyum padanya, jangan khawatir, adik kecil, kami adalah anggota asosiasi alkemis, lelaki tua Suyuan, ketua cabang asosiasi alkemis Kabupaten Changlan, dan keempat lainnya. Semuanya adalah tetua asosiasi. Luo Chen sedikit rileks di dalam hatinya, dan baru saat itulah dia tega melihat Dan Jie yang tidak bisa melayang di atas.
Tetapi jika Luo Chen dapat menghadapinya dengan acuh tak acuh, yang lain di Kabupaten Changlan tidak bisa tenang. Presiden Asosiasi Alkemis dan keempat tetua dapat dikatakan sebagai eksistensi superior di Kabupaten Changlan, dan biasanya tinggal di asosiasi untuk berkonsentrasi pada alkimia tanpa bertanya tentang urusan dunia. Sekarang kelima orang ini tertarik pada Luo Chen, mereka tidak diragukan lagi terkejut, apa asal-usul Tuan Luo kecil itu. Dia mampu mengejutkan kelima anggota asosiasi alkemis. Di luar pos jaga Changlan, seseorang melihat Luo Chen yang melayang di udara dan lima lelaki tua berambut putih, bergumam. Aku tidak tahu, tetapi tampaknya itu terkait dengan pil yang dibuat oleh tuan kecil itu. Seseorang bertanya-tanya, apa pil berdarah dingin itu, pernahkah kau mendengarnya? Semua orang di sekitar menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Setelah waktu yang lama, suara yang sangat tenang terdengar di telinga semua orang. Pil berdarah dingin hanyalah pil tingkat ketiga, tetapi kesulitan untuk memurnikannya sebanding dengan tingkat ketujuh. Inilah sebabnya mengapa kelahiran pil berdarah dingin akan memicu pil tersebut. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang bersemangat berjalan keluar dari kerumunan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai seorang alkemis tingkat 3, Anda dapat memurnikan pil berdarah dingin dengan kesulitan yang sebanding dengan seorang alkemis tingkat 7. Namun karena ini, saya tidak tahu berapa banyak alkemis muda yang mencoba memurnikan pil berdarah dingin, sehingga banyak bibit yang baik berhenti di jalur alkimia. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk memurnikan pil berdarah dingin, kebanyakan dari mereka jatuh di bawah pil karena perlindungan yang tidak memadai. Oleh karena itu, sejak 500 tahun yang lalu, pil berdarah dingin terdaftar sebagai tabu oleh asosiasi alkemis, dan sejumlah besar resep pil dihancurkan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang Luo Chen yang dilindungi oleh 5 lelaki tua di langit, dan berkata dengan emosi, saya tidak dapat membayangkan bahwa lelaki tua itu akan dapat melihat penyihir dan dao seperti itu dalam hidupnya. Tuhan memperlakukan saya dengan tidak buruk. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, ada keributan di sekelilingnya. Di Kabupaten Changlan, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal lelaki tua ini, karena dia adalah mentor Su Yuan, Presiden Cabang Alkimia Kabupaten Changlan saat ini. 7. Bahkan orang yang menemukan keberadaan Su Yuan seorang diri ini sangat mengagumi Luo Chen, bakat Luo Chen secara alami dapat dibayangkan. Liling dan Li Xiaoran bahkan lebih pucat, pakaian mereka basah oleh keringat, dan mata mereka penuh dengan kepanikan. Jika menghadapi pengawal Changlan, keluarga Li masih memiliki ruang untuk melawan, maka terhadap asosiasi alkemis, keluarga Li tidak memiliki perlawanan sama sekali. Karena selama asosiasi alkemis berbicara, apalagi Kabupaten Changlan di barat, bahkan seluruh kekaisaran awan mengalir, semua pedagang bahan obat tidak akan lagi berbisnis dengan keluarga Li. Luo Chen sangat dihargai oleh Tian Qi. Jika keluarga Li tidak dapat meminta maaf kepada Luo Chen dan menyelesaikan keluhan antara kedua belah pihak, saya khawatir Luo Chen tidak perlu berbicara. Kekuatan lain di Kabupaten Changlan ini akan menelan tulang-tulang dan bahkan sampah keluarga Li. Luo Chen tentu saja tidak tahu pikiran ayah dan anak Liling, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Karena meskipun sebelumnya dia, tidak sulit baginya untuk menghancurkan keluarga Li. Sekarang setelah dia membuat gerakan besar seperti itu, bahkan lebih mudah untuk menghancurkan keluarga Li. Dia seorang alkemis kaya, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit saat menatap malapetaka pil yang perlahan menghilang di langit. Dan Jie tadi, dia sepenuhnya mengandalkan senjata sihir pertahanan tak berujung dari 5 orang Su Yuan. Untuk mengatasi alkimia ini, Su Yuan dan yang lainnya juga telah kehilangan 5 atau 6 senjata sihir pertahanan. Saya khawatir hanya para alkemis yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukan cara yang sia-sia untuk mengatasi malapetaka seperti ini. Pada saat Dan Jie benar-benar menghilang, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memurnikan pil darah dingin, kemahiran alkimia peringkat ketiga telah meningkat menjadi 10.001/40 W. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memurnikan pil darah dingin, menyelesaikan tugas tersembunyi, pil super order, menghadiahkan aura 20 W, dan kesempatan untuk mengundi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memurnikan pil darah dingin, menyelesaikan tugas khusus, melanggar tabu, menghadiahkan kesempatan untuk mencerahkan dao, dan meningkatkan level kultivasi Anda 1 level. Ding! Selamat kepada peningkatan level tuan rumah,
Perbaikan saat ini adalah, Master Bela Diri Agung peringkat kelima, 54.817/200 W. Tingkat pertumbuhan aura telah meningkat menjadi 270 poin per menit. Saat perintah sistem berbunyi, sejumlah besar aura langit dan bumi berkumpul ke arah Luo Chen, dan kemudian di bawah tatapan heran Su Yuan dan yang lainnya, Luo Chen benar-benar melesat langsung dari seniman bela diri hebat peringkat 4 ke seniman bela diri hebat peringkat 5. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen sedikit malu, ketika dia sedang memurnikan alkimia, dia merasakan sesuatu, dan kemudian hanya, sebuah kebetulan. Kelima orang Su Yuan tidak merasa ada yang salah, dan setelah mendengar kata-kata Luo Chen, mereka tersenyum ramah dan menyatakan pengertian mereka. Namun, Qi, yang memuntahkan darah sebelum ditebas oleh Dan Jie, tidak bisa tenang sekarang. Sudah berapa lama berlalu sebelum Luo Chen berhasil menerobos lagi? Dan masih di bawah hidungnya, dengan kecepatan yang tidak dapat dia tanggapi, dia dengan cepat naik dari Master Bela Diri Hebat peringkat 4 ke ranah Master Bela Diri Hebat peringkat 5. Monster macam apa ini? Gumam Qi Jinzhao sambil melihat Luo Chen. Saya jatuh ke dalam kondisi pencerahan tertentu saat memurnikan alkimia, sehingga setelah alkimia berakhir, alam melambung bukan berarti itu belum terjadi. Tetapi tidak ada pengalaman seperti itu, dan tidak ada seorang pun yang menjadi penyihir pil. Batas terendah yang dapat dicapai adalah alkemis tingkat 7. Seni bela diri Luo Chen sangat luar biasa, dan bakatnya dalam alkimia sangat menakjubkan. Haruskah orang lain hidup? Meninggalkan komandan, apakah ada yang salah? Su Yuan bertanya dengan ragu-ragu ketika dia menyadari ada yang salah dengan masa kini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qi Jinzhao menghela nafas dan berkata dengan sedih. Dia mengetahuinya dengan jelas, dia hanyalah orang biasa dengan bakat yang baik. Dibandingkan dengan para pelaku kejahatan sejati ini, itu benar-benar buruk. Jika Anda membandingkan diri Anda dengan mereka, tidakkah Anda merasa tidak nyaman? Bagaimanapun, kejeniusan semacam ini lahir untuk menghancurkan akal sehat. Mendengar kata-kata meninggalkan masa kini, Luo Chen juga sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya, dan membiarkannya meninggalkan masa kini. Nak, terima kasih kepada 5 senior dan para komandan atas bantuannya. Luo Chen bergegas ke 5 Su Yuan dan Qi Jinzhao, melengkungkan tangannya, dan berkata dengan wajah serius, jika kamu tidak membantuku, aku khawatir aku akan jatuh di bawah pil ini. Ini masalah mengangkat tanganmu. Su Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, menatap Luo Chen dengan mata yang membara, sampai dia melihat Luo Chen tidak nyaman, dan kemudian berkata, bakat teman kecil itu sangat menakjubkan, aku ingin tahu apakah ada guru. Aku belum belajar darinya. Luo Chen tersenyum pada Su Yuan. Sebelum Su Yuan sempat bicara, Luo Chen melanjutkan, dia hanya anak kecil yang tergila-gila dengan seni bela diri, alkimia hanya pelatihan paruh waktu, jadi belum ada ide untuk magang untuk saat ini. Begitu Su Yuan bicara, Luo Chen sudah menebak apa yang akan dikatakan Su Yuan, jadi dia langsung menolaknya. Lagi pula, jika dia ingin belajar alkimia dengan seorang guru, mengapa Ling Feng, wakil dekan Akademi Alkimia Akademi Liu Yun, mengabaikannya dan datang untuk memuja Su Yuan sebagai gurunya? Sayang sekali, Su Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal ketika dia melihat Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Karena teman kecil itu terobsesi dengan seni bela diri, maka lelaki tua itu tidak akan memaksanya. Su Yuan menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, tetapi lelaki tua itu masih ingin membujuk teman kecil itu. Bakat alkimia Anda langka di dunia, jika Anda berkonsentrasi pada seni bela diri, itu akan merusak bakat alkimia Anda. Jika teman kecil itu berkonsentrasi pada alkimia, saya khawatir dalam 10 tahun ia bisa menjadi alkemis tingkat 7, bahkan jika ia adalah raja yang kuat, ia harus bersikap hormat di depan teman kecil itu. Tetapi jika Anda beralih ke seni bela diri, dalam 20 tahun, Anda mungkin bahkan tidak dapat memasuki alam mulia. Qi Jinzhao di samping menghela nafas diam-diam ketika mendengar kata-kata Su Yuan. Su Yuan tidak tahu betapa jahatnya Luo Chen, apakah dia masih bisa tahu. Memasuki Wuzun dalam 20 tahun, Qi Jinzhao merasa bahwa ini mungkin lelucon bagi orang aneh seperti Luo Chen. Jika ada petualangan, diperkirakan dalam waktu kurang dari 10 tahun, Luo Chen akan berada di alam bangsawan. Luo Chen tidak terlalu memperhatikan kata-kata Su Yuan, dan Su Yuan bukan satu-satunya yang membujuknya untuk melepaskan seni bela diri dan berkonsentrasi pada pil. Sebagai wakil dekan Akademi Alkimia, bukankah Ling Feng juga ingin melepaskannya dari seni bela diri kembali ke jalan alkimia?
Bahkan Lao Xie, yang telah dipromosikan menjadi bendahara Liu Yun Wuxing di kota kabupaten, telah membujuknya di awal. Terima kasih atas pengingatnya, Senior Su. Luo Chen tersenyum pada Su Yuan, dan berkata dengan ringan, junior memiliki rasa ukuran. Su Yuan menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga seorang lelaki tua, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Sayang sekali, Su Yuan menghela nafas, tetapi tidak banyak bicara. Melihat ini, Qi Jinzhao di samping dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Luo Chen, ayah dan anak perempuan keluarga Li masih berlutut di luar stasiun. Kamu dapat melihat bagaimana menghadapinya. Tidak, masalah untuk membuat mereka berlutut di sana. Kenapa? Apakah keluarga Li menyinggung teman kecil ini? Su Yuan bertanya dengan wajah muram sebelum Luo Chen mendengar kata-kata Qi Jinzhao. Sedikit konflik, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, itu bukan masalah besar. Itu juga tidak akan berhasil. Su Yuan mendengus dingin, haruskah itu gadis keluarga Li? Jika kamu memprovokasi orang lain, lelaki tua itu secara alami terlalu malas untuk menghadapinya, tetapi karena keluarga Li tidak memiliki mata yang panjang dan kamu memiliki konflik dengan teman kecilmu, maka masalah ini tidak mudah untuk diungkap. Karena kamu tidak ingin menjadi penjahat ini, teman kecilku, lakukanlah. Saat dia berkata, Su Yuan bergegas keluar dari stasiun dengan marah, keempat tetua lainnya saling melirik, menggelengkan kepala dengan senyum masam, dan mengikuti Su Yuan. Setelah Su Yuan dan yang lainnya pergi, Qi Jinzhao mengutuk dengan suara rendah, rubah tua sialan. Bagaimana mungkin dia tidak menebak pikiran Su Yuan? Su Yuan bermaksud untuk menghukum keluarga Li dengan keras untuk menunjukkan kebaikannya kepada Luo Chen. Untungnya, aku langsung menarik anak ini ke pengawal Changlan, kalau tidak, aku khawatir aku tidak bisa bersaing dengan rubah-rubah tua ini. Memikirkan hal ini, suasana hati Qi Jinzhao membaik tanpa alasan, menatap Luo Chen, dan tersenyum, sepertinya kamu tidak perlu maju kali ini. Karena Su Yuan bermaksud membantumu, kehidupan masa depan keluarga Li mungkin tidak mudah. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan wajah serius, jika demikian, maka aku akan melapor ke perguruan tinggi terlebih dahulu. Titik pertemuan untuk Akademi Liu Yun berada di sebelah rumah penjaga daerah. Jika kamu berjalan ke kota, kamu akan segera melihatnya. Qi Jinzhao mengerang setelah mendengar ini, lalu berkata. Terima kasih, Luo Chen bergegas ke Qi Jinzhao dan melengkungkan tangannya saat mendengar kata-kata itu, sosoknya melintas, menghilang dalam pandangan Qi Jinzhao. Pada saat yang sama, Su Yuan dan empat tetua lainnya dari Asosiasi Alkemis telah muncul di luar pos penjaga Changlan. Melihat Li Ling dan putrinya berlutut di tanah, Su Yuan kian menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berteriak dengan marah, Li Xiaoran, kamu sangat berani. Su tua, tetua Wu menggelengkan kepalanya, menangis dan tertawa, bahkan jika kamu bertindak seperti sedikit, ekspresi di wajahmu belum berubah, oh. Para tetua lainnya juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, lalu wajah mereka tiba-tiba tenggelam, berjalan di belakang Su Yuan, melotot ke arah ayah dan anak keluarga Li. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, semua mata mereka berkumpul di sini, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Keluarga Li benar-benar menendang pelat besi kali ini. Tuan kecil itu belum maju. Pertama dia meninggalkan hadiah, dan sekarang kelima orang ini. Seseorang di antara kerumunan berkata dengan emosi, aku benar-benar tidak tahu apa pria kecil itu, dia memiliki energi yang begitu besar. Aku tidak tahu asal-usul tuan kecil itu, tetapi ada satu hal. Seseorang di sampingnya tertawa dan berkata, meskipun tuan muda itu bukan orang baik, meskipun latar belakang tuan kecil itu tidak cukup baik untuk memurnikan pil yang dapat memicu pil, dia adalah target dari berbagai kekuatan yang berlomba-lomba untuk menang. Orang yang berbicara telah menyaksikan konflik antara Luo Chen dan Li Ling kemarin, jadi dia tahu bahwa Luo Chen tampaknya datang dari tempat terpencil di kota Lingyun. Awalnya, dia sedikit tidak setuju, berpikir bahwa jenius dari tempat sekecil itu, bahkan jika dia memiliki sedikit kekuatan, tidak akan pergi jauh. Tetapi setelah Qi Jinzhao dan para tetua, Asosiasi Alkemis keluar untuk mendukung Luo Chen, dia dengan cepat menjadi pendukung setia Luo Chen. Li Xiaoran dan Li Ling mendengar diskusi di sekitar mereka, dan tidak ada jejak darah di wajah mereka. Faktanya, ketika Luo Chen membujuk Dan Jie, mereka tahu betapa seriusnya masalah itu.
Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa tetua dan presiden asosiasi alkemis akan begitu tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Untuk memenangkan seorang junior, mereka tidak akan ragu untuk merendahkan tubuh mereka dan secara pribadi meminta penjelasan untuk Luo Chen. Ketua Su, ini semua salah paham. Li Xiaoran adalah pewaris keluarga Li, calon patriark keluarga Li. Setelah mengubah wajahnya beberapa kali, segera berkata kepada Su Yuan. Hah, salah paham. Su Yuan mendengus dingin, dan berkata dengan dingin, orang tua itu belum terlalu bingung. Gadis kesayanganmu memerintahkan penjaga untuk menyerang Luo Chen, apakah mungkin atau tidak? Keluarga Limu benar-benar berpikir bahwa Kabupaten Changlan adalah rumahmu, bisakah kamu membiarkannya begitu saja? Li Xiaoran menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum, Ketua Su, Anda benar, jadi bukankah saya membawa linger gadis ini untuk meminta maaf kepada Tuan Luo Xiao hari ini? Minta maaf. Mata Su Yuan penuh dengan ejekan, dan dia berkata dengan jijik, kamu layak untuk keluarga Li. Kata-kata Su Yuan datang dari ketulusannya. Luo Chen berhasil memurnikan pil darah dingin, yang aneh, yang membuktikan bahwa dia dapat dengan mudah menjadi alkemis tingkat 7. Yang dia butuhkan hanyalah penumpukan waktu dan akumulasi pil. Dan seperti yang dia katakan ketika dia menasihati Luo Chen sebelumnya, alkemis tingkat 7 memiliki status yang tinggi, dan bahkan Raja Wu yang kuat harus hormat di depannya. Dan begitu berita bahwa Luo Chen dapat memurnikan pil darah dingin menyebar, status Luo Chen tidak akan lebih rendah dari para ahli Wuzong biasa. Keluarga Li hanyalah keluarga pedagang yang bahkan tidak memiliki Wuzong, dan yang terkuat dalam keluarga itu hanya seorang Wuling bintang 9. Ngomong-ngomong, keluarga Li bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyinggung Luo Chen, jadi bagaimana dia bisa meminta maaf? Ekspresi Li Xiaoran tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Su Yuan. Dia tidak menyangka Su Yuan akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia juga banyak berurusan dengan asosiasi alkemis, dan dia mengerti Su Yuan. Karena Su Yuan mengatakan itu, saya khawatir keluarga Li akan mendapat masalah serius. Benar saja, sebelum Li Xiaoran sempat bicara, suara Su Yuan terdengar lagi. Luo Chen tidak akan menemuimu, dia tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti itu, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menyinggung perasaannya. Namun karena keluarga Limu berani bersikap tidak hormat kepada seorang alkemis jenius seperti Luo Chen, kamu jelas tidak mempertimbangkan asosiasi alkemisku. Kalau begitu, mulai hari ini, bisnis obat-obatan antara asosiasi alkemisku dan keluarga Li telah terputus. Keluarga Limu, lakukanlah sendiri. Setelah berbicara, Su Yuan langsung memimpin 4 tetua lainnya dari asosiasi alkemis menuju asosiasi alkemis. Raut wajah Li Xiaoran terus berubah, dan akhirnya dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan di luar pos jaga Changlan, sementara wajah cantik Li Ling berubah bentuk dan matanya penuh dendam. Setelah melihat ini, orang-orang di sekitar mulai berbicara lagi. Banyak orang mengira Luo Chen akan berdamai dengan keluarga Li kali ini. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Li tidak kecil di Kabupaten Changlan. Akibatnya, mereka tidak menyangka bahwa Luo Chen tidak akan maju sama sekali, jadi dia akan langsung melukai keluarga yang memiliki banyak kekuatan di Kabupaten Changlan, dan akan sulit untuk berdiri. Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Luo Chen. Mengikuti rute yang diberikan kepadanya oleh Qi Jinzhao, Luo Chen segera muncul di luar halaman yang agak bobrok di sebelah penjaga daerah melihat rumah bobrok di depannya. Ekspresi Luo Chen agak aneh. Jika bukan karena plakat 7 karakter di gerbang rumah ini dengan titik akses Akademi Liu Yun, dia tidak akan pernah percaya bahwa titik akses Akademi Liu Yun akan begitu kumuh. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Siapa? Suara yang sedikit tidak sabar terdengar dari pintu, jika tidak apa-apa mengganggu tidur pamanku, kamu akan cantik. Sambil berbicara, lengan penuh bulu hitam mendorong pintu hingga terbuka, dan sesosok dengan telinga rubah keluar dari pintu. Setengah iblis, Luo Chen mengerutkan kening. Ras manusia dan ras iblis sebagai aliansi, tentu saja kombinasi ras manusia dan ras iblis sangat diperlukan. Hanya saja sebagian besar pewaris yang lahir dari ras manusia dan ras monster cenderung menjadi yang lebih kuat, baik ras manusia murni atau ras monster murni. Namun, selalu ada pengecualian. Jika kekuatan kedua belah pihak serupa, gabungan ras manusia dan ras iblis akan melahirkan 2 ahli waris.
Yang satu adalah seorang jenius yang menakutkan dengan garis keturunan manusia dan monster dan sangat berbakat. Dan yang satunya adalah setengah monster seperti sosok di depan Anda. Beberapa setengah iblis memiliki bakat yang bagus, tetapi sebagian besar setengah iblis hanyalah bakat rata-rata, tanpa potensi pemborosan. Apa yang salah dengan setengah iblis? Mendengar kata-kata Luo Chen, sosok itu menjadi gelap dan mendengus dingin, sama seperti Anda. Paman ini dapat dibunuh dengan satu tangan. Fox Qi, sebelum Luo Chen dapat berbicara, sebuah suara tua datang dari belakang setengah monster, jangan main-main, biarkan para tamu masuk. Huki memelototi Luo Chen dengan enggan, tetapi tampaknya sangat takut pada pembicara, dan dengan cepat minggir. Tetapi dia terus bergumam di mulutnya, jika bukan karena guru yang berbicara, Anda tidak akan pernah ingin memasuki gerbang ini hari ini. Luo Chen mengabaikan Huki, berjalan ke halaman dan mendapati seorang lelaki tua berjubah abu-abu memegang termos di tangannya, duduk di bawah pohon beringin dan minum sendiri. Junior Luo Chen, aku sudah melihat senior, mata Luo Chen menyipit ketika dia melihat moir pada pakaian lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan dia segera melengkungkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan wajah serius. Aku tahu semua tentangmu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk, meletakkan termos di tangannya, dan tersenyum. Susunan teleportasi baru digunakan hari ini. Jika kamu ingin pergi ke akademi, kamu hanya bisa menunggu besok. Kamu mungkin juga ada di sini hari ini. Tinggallah, aku akan membawamu ke perguruan tinggi besok pagi. Sambil berbicara, orang tua itu menunjuk ke suatu formasi megah dan redup yang tidak jauh darinya. Semuanya berdasarkan perintah para senior. Luo Chen menatap susunan teleportasi setelah mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan tegas. Huki, siapkan kamar yang tenang untuk Luo Chen, kata lelaki tua itu ringan, menatap Huki. Guru, Huki menatap lelaki tua itu dengan ekspresi enggan dan berbisik. Mungkinkah kamu ingin gurumu melakukan hal-hal sepele ini sendiri? Lelaki tua berjubah abu-abu itu memadatkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Huki tidak berani mengatakan apa-apa, dia mendengus kepada Luo Chen, dan setelah membawa Luo Chen ke kamar yang tenang, dia berbalik dan pergi. Luo Chen tidak terlalu peduli tentang ini. Temperamen setengah iblis itu selalu aneh. Bagaimanapun, Huki ini dan dia tidak akan memiliki banyak persimpangan di masa depan. Luo Chen membiarkannya pergi begitu saja. Berbaring di tempat tidur di kamar yang tenang, Luo Chen merenung sejenak, dan memerintahkan sistem di dalam hatinya, sistem lotere. Pil darah dingin berhasil disempurnakan sebelumnya, dan sistem menghadiahinya dengan kesempatan untuk mendapatkan undian dan kesempatan untuk mencerahkannya. Luo Chen tidak mengetahui situasi pencerahan untuk saat ini, tetapi dia akrab dengan undian tersebut. Sebelum semua orang melihat sekeliling, Luo Chen tidak mudah terganggu oleh undian, tetapi sekarang dia tidak memiliki begitu banyak keraguan. Begitu suara Luo Chen jatuh, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Setelah dia pulih, dia sudah berada di langit berbintang. Di depannya, sebuah komedi putar bintang besar muncul, dengan berbagai item tercantum di atasnya. Ada pengalaman undian lotere. Luo Chen juga akrab dengan jalan. Setelah melirik sekilas pada hal-hal di komedi putar bintang, Luo Chen diam-diam berkata dalam hatinya, mulai undian lotere. Begitu suara Luo Chen jatuh, roda bintang dengan cepat berputar, dan segera saya tidak dapat melihat item di atasnya. Setelah beberapa napas, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, berhenti. Penunjuk meja putar tetap berada di pil berwarna kuning, dan di samping pil itu, ada beberapa karakter kecil yang dicoret-coret. Sebelum Luo Chen dapat mengidentifikasinya dengan cermat, pemandangan di depannya dengan cepat hancur, dan ketika dia pulih, dia telah muncul di tempat tidur di kamar yang sunyi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh pil iblis manusia, yang telah disimpan di cincin semesta tuan rumah, mohon tuan rumah memeriksanya. Suara sistem bergema di benak Luo Chen, menyebabkan Luo Chen tercengang. Pil iblis manusia, Luo Chen mengeluarkan pil kuning dari cincin semesta, hanya untuk merasakan aroma aneh menyebar, dan ruangan itu dipenuhi dengan aroma dalam sekejap. Luo Chen telah melihat catatan pil semacam ini dalam pengalaman pemurnian pil yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat 9. Ramuan pil semacam ini adalah rahasia ras iblis, dan hanya sedikit alkemis di ras manusia yang dapat memurnikannya, dan pil semacam ini hanya memiliki satu efek, yaitu untuk menghilangkan darah ras monster di dalam tubuh.
Dikatakan bahwa obat semacam ini secara khusus diciptakan oleh seorang jenius iblis untuk setengah monster. Sama halnya dengan Human Demon Pill, ada juga Blood Tempering Pill yang khusus digunakan untuk memurnikan darah ras iblis. Sayangnya, tidak ada pil, kalau tidak, kamu bisa mencoba memurnikannya, gumam Luo Chen sambil melihat Hua Yao Pill di tangannya. Meskipun Yao Hua Pill tidak berguna baginya, Luo Chen cukup tertarik dengan metode pemurnian pil ini. Dan dibandingkan dengan pil berdarah dingin yang sebelumnya dia murnikan, pemurnian pil pengubah iblis bahkan lebih sulit. Setelah pemurnian berhasil, kemahiran alkimia mungkin akan meningkat secara signifikan. Tepat ketika Luo Chen hendak menyimpan pil iblis, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Teman kecil Luo, bolehkah lelaki tua itu masuk? Suara lelaki tua berjubah abu-abu itu terdengar dari ruangan yang sunyi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa yang tiba-tiba ditanyakan lelaki tua berjubah abu-abu ini pada dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, matanya tertuju pada pil pengubah iblis di tangannya, dan wajah Luo Chen sedikit lebih tersenyum. Dia mungkin tahu tujuan lelaki tua berjubah abu-abu ini, dan selain pil pengubah iblis ini, diperkirakan tidak ada hal lain dalam dirinya yang dapat mengesankan lelaki tua berjubah abu-abu ini. Melempar pil Yao Hua kembali ke cincin Qian Kun, Luo Chen berbalik dari tempat tidur dan duduk, membuka pintu, dan bergegas ke lelaki tua berjubah abu-abu di luar pintu sambil tersenyum, "Senior, silakan masuk, tetapi saya tidak tahu mengapa senior datang ke junior saat ini." Begitu lelaki tua itu masuk ke ruangan yang sunyi, hidungnya bergerak sedikit, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. "Teman kecil Luo, lelaki tua Jian Chen, aku memaafkannya. Aku tidak tahu apakah pil pengubah iblis di tangan Xiao You Luo dapat dijual." Lelaki tua berjubah abu-abu itu melengkungkan tangannya ke arah Luo Chen dan berkata dengan wajah serius. "Benar saja, pil transformasi iblis itu datang." Luo Chen mengerti bahwa aroma pil transformasi iblis itu terlalu kuat. "Saya khawatir itu adalah aroma pil transformasi iblis di ruangan yang sunyi." Dengan persepsi lelaki tua berjubah abu-abu ini, tidak sulit untuk merasakan keberadaan pil transformasi iblis itu, ternyata itu adalah senior Jian Chen. Luo Chen membalikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan pil iblis dari cincin semesta, dan berkata sambil tersenyum pada Jian Chen, "Pil iblis ini tidak berguna bagiku, tentu saja aku tidak akan tinggal di tanganku selamanya." Senior tertarik dengan pil iblis ini. Jian Chen menatap Luo Chen dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius, "Ya, muridku Huqi adalah tubuh setengah iblis. Tetapi sangat disayangkan bahwa garis keturunan rubahnya terlalu rendah, yang memengaruhi bakat kultivasinya. Itulah sebabnya aku mencari pil transformasi iblis untuk menghilangkan darah ras iblis di tubuhnya." Orang-orang tua ini telah mencari banyak orang, tetapi mereka belum dapat mencapai keinginan mereka. Aku tidak menyangka akan melihat pil transformasi iblis hari ini pada teman kecil itu. Jika teman kecil itu bersedia, orang tua itu bersedia menukar pil transformasi iblis ini dengan teman kecil itu dengan teknik tingkat rendah. Dengan mengatakan itu, ada sebuah buku kuno tambahan di tangan Jian Chen, dan meskipun itu jauh, Luo Chen bisa merasakan aura pedang yang kuat terpancar dari buku kuno itu. Latihan ini disebut Pure Yuan Jian Jing. Meskipun itu hanya tingkat dasar tingkat rendah, itu dapat mengubah seluruh energi sejati tubuh menjadi elemen pedang ketika dikultivasikan ke tingkat tinggi. Itu memiliki daya mematikan yang luar biasa dan tidak kalah dengan keterampilan tingkat menengah biasa, hukum. Jian Chen menatap Luo Chen dengan wajah bangga. Jelas, Pure Yuan Jianjing, ini mungkin yang sedang dia latih. Luo Chen ragu-ragu sejenak, dia tahu betul betapa langkanya teknik latihan tingkat rendah, bahkan di Akademi Liu Yun, tidak ada banyak latihan tingkat dasar. Setelah dia memasuki Akademi Liu Yun, dengan bakat yang dia tunjukkan, saya khawatir dia hanya dapat memilih teknik tingkat tinggi dari tahap mendalam untuk dipelajari. Sedangkan untuk latihan tingkat dasar, dia hanya memenuhi persyaratan tertentu untuk menukarnya. Tetapi masalahnya adalah dia sebenarnya menginginkan teknik atribut api untuk membantu dalam alkimia. Belum lagi energi yang dikeluarkan, waktu pembentukan pil akan jauh lebih lama, yang sangat memengaruhi efisiensi alkimia miliknya. Jika dia mengolah teknik atribut api, Luo Chen pasti akan mencapai peringkat kelima atau bahkan keenam alkimia sesegera mungkin. Sedangkan untuk peringkat keenam, bahkan dengan bantuan sistem, Luo Chen tidak berani mengatakan bahwa itu dapat dicapai dalam waktu singkat. Melihat Luo Chen ragu-ragu, Jian Chen tidak bisa menahan rasa cemas.
dan berkata dengan cepat, apakah teman kecilku berpikir bahwa teknik kultivasi tingkat dasar tidak sulit diperoleh? Kalau begitu, ini salah besar. Kungfu dan seni bela diri itu berbeda. Di akademi, selama kamu punya cukup poin, kamu bisa berlatih seni bela diri tingkat dasar, tetapi kamu butuh persyaratan lain untuk berlatih. Kungfu tingkat dasar. Aku tahu apa yang dikatakan senior, Luo Chen mengangguk, lalu bergegas ke Jian Chen dan berkata, hanya saja senior juga tahu kalau junior adalah alkemis. Pure Yuan Jianjing, ini pasti bagus, tetapi junior ingin berlatih dulu. Latihan atribut api pintu. Kenapa kamu begitu tidak kompeten? Jian Chen meniup janggutnya dan menatap ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, ada banyak api spiritual yang disegel di halaman pil, dan kamu bahkan bisa memurnikan pil darah dingin. Begitu kamu memasuki Akademi Alkimia, orang tua Ling Feng akan menemukan cara untuk memberimu api spiritual untuk kamu sempurnakan apapun yang dia katakan, atribut api apa yang kamu butuhkan. Petik 2. Tentu saja kata-katanya hanya untuk menipu Luo Chen. Meskipun api spiritual dapat digunakan untuk memurnikan alkimia, jika dibantu dengan metode kultivasi atribut api, hasilnya pasti akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Senior, kata Luo Chen sambil tersenyum masam, tidak apa-apa jika kamu menipu orang lain dengan kata-katamu. Jika kamu menipu seorang alkemis, kamu terlalu meremehkanku, kan? Tapi aku bukan seorang alkemis murni pada awalnya. Jika aku bisa mendapatkan api spiritual, maka tidak perlu lagi terjerat dalam teknik kultivasi atribut api. Berbicara tentang ini, Luo Chen berhenti sejenak, lalu menatap Jian Chen yang berseri-seri dengan gembira, dan berkata dengan tegas, bagaimana senior bisa menjamin bahwa aku akan bisa mendapatkan api spiritual?